kesempatan untuk menunjang pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Hidayatullah. Dan bersyukurnya lagi kepada kita semuanya, kita telah menyelesaikan daripada jenjang semester 1 dan semester 2 sampai saat ini. Mudah-mudahan kedepannya kita tetap kompak dan tetap bersama dan dapat menyelesaikan daripada jenjang semester berikutnya. Amin. Dan selanjutnya dimohon kepada Ustaz Ramli, kita meminta arahan, nasihat serta motivasinya untuk buat kita ke depannya. Boleh Ustaz Ramli, waktu dan tempat yang bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, tentu saya cukup bahagia ya diundang, dan apalagi selain diundang secara online diwan-wan tidak agar datang, sehingga itu yang membuat saya dalam tanda petik sedikit terbelenggu. Kira-kira begitu. Terbelenggunya dalam arti positif, artinya bahwa kalau saya tidak salah ini adalah kali perdana di sepanjang sejarah kelas Karawan, momen yang khusus saya pribadi ya, momen yang ada semacam tasyakuran atau apalah kita sebut seperti itu. Dan tentu ini tidaklah mudah kalau tidak berangkat dari kesamaan persepsi, kesamaan visi, kesamaan tujuan, kekompakan dan soliditas. Karena belum tentu apa yang diinginkan oleh satu orang belum tentu selaras dengan yang lain. Ini semester 2 atau ini yang disebut dengan angkatan keberapa ya, supaya agak mudah. Nggak usah di kelas karyawannya, di STT-nya aja, atau juga bisa di angkatan keberapa di kelas karyawan. Itu untuk mengingat, atau setiap angkatan itu apakah itu nanti berbeda dengan yang kasus misalnya ada nama-nama yang menggambarkan bahwa itulah gimmick atau simbolis daripada keadaan angkatan itu atau lokal itu, sehingga mengingatnya juga mudah dan menjadi kuat dalam memori. Ini untuk MPI ya, MPI aja kan? Iya, MPI. Kalau PGMI lain lagi kan di semester 2 kan ada juga kan? Ada. Berapa orang? 8 ya, lebih banyak MPI. Artinya sekali lagi apresiasi ya, saya apresiasi, dan tentu ini juga momen yang menjadikan kedekatan secara sosiologis dan psikologis antara dosen dan mahasiswa. Ya niatnya baik, niatnya ikhlas ya, dan bahkan disuguhkan begitu saya di WA recommended untuk tempat. Saya nggak tahu apakah seminggu baru saya balas itu, kalau tidak salah saya nyeletuk aja. Kalau saya recommended Sania saya bilang kan, tapi kan berat kalau di Sania Tanjung Riau ya, dan itu karena seafood ya. Baru saja tadi malam saya juga bersama keluarga di sana. Sania Seafood itu tempatnya pasti juga sudah ada yang pernah ke sana ya. Tapi itu hanya spontan saja ya, jangan anggap serius. Sania jadi seolah-olah Ustadz ini maunya yang ini aja kan saya ditanya ya. Jadi saya candain lah. Setelah itu kalau nggak salah dibalas dengan emosi yang agak ini juga. Ya.
Nah, jadi ini sekali lagi merupakan kekayaan dari semester 2 di angkatan ini, MPI terutama, sehingga perlu diteruskan ya hal-hal yang positif, termasuk bikin yang menunjukkan secara zahir itu ya, ada seragam ya, pakai itu jas atau jaket ya, sehingga identitas daripada baik prodi maupun kampus itu sangat terasa ya ikatannya. Nah, lalu juga kalau saya melihat belum tentu di semester 3 bisa ketemu, tapi kan berarti ini murni bahwa ini adalah atas syukuran atas selesainya semester 2 ya. Memang perlu diungkapkan kesyukuran itu. Kalau dalam bahasa Abduha itu fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, terhadap nikmat Tuhanmu ungkapkan ya, ekspresikan. Nah, nikmat itu harus diekspresikan ya, sehingga dia menjadi syiar ya, minimal di antara kita. Apalagi nanti kalau itu dijadikan video atau apa, itu tahadduts bin nikmah boleh, selama tidak ada embel-embel tujuan yang merusak daripada kegiatan atau niat itu. Misalnya mengadakan ini supaya dosen ngasih nilai 100 misalnya kan, nah itu ya, jangan terlalu serius ya, kita cakap ya. Tapi ya insya Allah saya punya prinsip sejak awal bahwa kelas Kerawan ini datang saja ya, tidak usahlah saya ketahui tingkat kapasitas intelektualitasnya, datang saja dengan luar biasa perjuangannya, baik jarak maupun pekerjaan itu aja tanpa kadang saya harus melihat jawabannya, kadang sudah ada gambaran dalam diri saya. Tidak mudah di tengah, apalagi yang sudah berkeluarga, apalagi yang dari jauh ya. Makanya kadang dosen tidak komprehensif melihat mahasiswa, yang dilihat hanya seperti itu. Meskipun memang kadang kita diperlukan integritas itu jangan campur adukkan antara akademik dengan hal lain ya. Itu boleh, prinsip itu boleh, tapi kita juga dituntut untuk bagaimana bisa komprehensif. Monggo kalau misalnya ada Pak Mujibur atau siapa bisa masuk. Atau mau settingan ganti-ganti atau gimana? Ustadznya? Atau bareng? Kalau ada ini. Ya bareng aja. Tapi kalau ada yang mau gantian, saya paling 5 menit 10 menit kan lagi. Tapi kalau mau bareng. Terus saja. Ya. Supaya tidak panjang, saya memberikan spirit surah Al-Insyirah yang saya baca tadi tentang sebuah kesuksesan hidup. Kesuksesan hidup ini memang terus harus didiskusikan. Ya. Cerdas dan sukses hidup ini tidak boleh hanya diketahui oleh satu orang, dia harus didiskusikan karena problem kita ini banyak. Nah, maka resepnya Pak, ini baru mulai nih. Saya moderator Pak. Mulai. Enggak boleh ya. Ini cerita-cerita saja. Ini momen santai. Tapi karena saya terlanjur formal dari pagi, jadi saya nggak ganti baju. Ya, jadi kecerdasan dan kesuksesan dalam hidup itu tergambar dalam surat Al-Insyirah. Ya, ini 8 ayat. Ini memang surat pendek tapi terhitung agak banyak ayatnya, ini 8. Ya, pendek tapi lumayan ayat 8. Saya ambil di spirit di ayat yang keempat sampai ke 8. Yaitu ayat kelima ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ayat ini berbicara tentang problematika hidup dan tentang sebuah dinamika hidup. Ya, di mana pasti kita akan mengalami kesulitan. Sudah pasti itu, Pak. Tidak adakah orang yang terbebas dari kesulitan, problematik, masalah-masalah? Tidak ada, saya rasa itu. Semua pasti akan melewati tantangan itu. Jangankan itu, UAS saja kadang sulit.
ya kan, perjalanan kadang sulit, ya hidup sedang kadang mengalami kesulitan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi luar biasa ayat ini, ma'al usri yusra. Saya cukup berbeda dengan baitnya syairnya Habung Haji Romai Rama, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, Sakit-sakit. Kalau ini dia tidak menggunakan kata kemudian, dia menggunakan kata ma'a, ya, ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam kesulitan ada kemudahan. Berarti tidak ada kesulitan yang kita hadapi kecuali di dalamnya ada kemudahan, gitu kira-kira. Kalau dia pakai menggunakan summa, nah ini baru kita mengatakan biarlah sulit-sulit dulu nanti kemudian. Tapi ternyata tidak, dia menggunakan kata ma, berarti segala problematik kesulitan kita di dalamnya itu ada bersamanya kemudahan-kemudahan, ada kebaikan-kebaikan. Dan luar biasanya kalau kita cerna dengan baik, kita amati ini, satunya pakai alif lam, satunya tidak. Al-usri itu kesulitan pakai alif lam. Yang jago bahasa Arab, alif lam itu menandakan ma'rifat, ya, ma'rifat. Adapun yang yusro yang tidak alif lam itu menggunakan, itu namanya apa? Nakiro. Nah, apa namanya makna ataupun ininya yang ma'rifat dengan nakira dalam penjelasan tafsir kehidupan usri yusra ini, ya. Yang pertama adalah usri itu ma'rifat itu banyak, kesulitan banyak, ya, kesulitan banyak, tapi kemudahan satu. Jadi banyak kesulitan yang kita hadapi itu kemudahannya ada saja dari Allah Subhanahu wa taala. Dan diulang di sini di ayat yang kedua. Berarti biasanya kalau dua kali diulang ayat Tuhan, ya, firman Tuhan, itu menggambarkan bahwa itu penegasan, ya, bahwa di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Berarti kalau mau sukses, mau mencapai puncak kesuksesan dan seterusnya, maka kita harus meyakini bahwa segala apa yang kita hadapi di semester 2 maupun mungkin di kehidupan di luar daripada kampus itu ada saja kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan, Pak. Tapi kata para ulama, kalau ini nggak diyakini nggak bisa. Nah, di sini nih prinsipnya. Kalau ini kita ragu, nggak kita yakin, dia nggak akan hidup dalam diri kita. Tapi kalau kita yakini, dia akan hidup. Dan dia akan berarti dan dia akan kita temukan, ya. Tapi kalau kita nggak yakini, tidak bisa. Berarti kita harus yakini. Yang kedua, faida faraqta fansab. Ini kuncinya nih. Ini kan sudah selesai. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan lain. Istilah begini, kalau sudah selesai semester 2, tatap ke depan, kuat secara visi, secara ini, bahwa kita akan menyambut nanti di semester 3. Jadi kalau misalnya semester 2 selesai, ya kemudian juga tidak ada semangat untuk mengangkat urusan lain, maka tidak bisa. Makanya kata para ulama itu sebetulnya tidak ada sebetulnya kata yang perlu diistirahatkan ini. Ya, bahkan itu dalam beberapa doktrin itu, apa kita ini, ya, kalau mau sukses jangan pernah merasa bahwa kita harus istirahat. Ini kan luar biasa doktrin ini. Bayangkan itu, Cina itu, sehingga kenapa seperti itu? Ya, ini dalam apa kalau kita melihat secara Cina, ya, secara zahir, ya, kan siapa yang bekerja keras kan dia dapat. Tuhan kan tidak memilih, kan? Ada yang Muslim tapi dia nggak bekerja keras, ya nggak dapat dong. Ada Muslim yang mohon maaf nggak mau belajar, mau bodoh saja, sementara ada agama yang lain, kalau dia semangat belajar dia akan dapat. Karena itu ada sifat universal. Tuhan tidak melihat agama, ya. Nah, cuma nanti bedanya keberkahan. Kalau itu urusan lain, Pak, ya, itu urusan lain. Artinya bahwa, ya, berlomba-lomba kemudian bekerja keras, etos kerja, semangat belajar dan kuliah dan seterusnya, melewati yang tadi itu, ya, kita angkat urusan lain. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita di rumah
sudah merasa selesai pekerjaan rumah, lalu lagi pekerja lain, pindah aja jendela itu, ya bongkar pintu depan, pindah ke belakang, ya dari belakang pindah ke depan, supaya ada pekerjaan gitu. Itu artinya bahwa faedah farokta konsep ini, memang ini konsep yang luar biasa. Kalau sudah selesai dengan urusanmu yang itu, maka tetap bekerja keras untuk urusan yang lain. Kira-kira urusan apa ini? Semualah, urusan ini, urusan itu, terapalagi urusan belajar, ya. Nah, makanya harus bekerja keras, ya, dalam belajar, dalam kuliah dan seterusnya, maupun dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, dan yang terakhir, ayat ini ditutup dengan luar biasa. Wa ila rabbika farghab. Meskipun kita sudah bercita-cita tinggi, ada kesulitan, ada kemudahan, bekerja keras, tapi ini yang harus dipegang, Pak. Ya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Artinya semua apa yang kita lakukan ini sampai detik ini, kita harus yakini bahwa itu adalah bagaimana kita mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap berpositif thinking apapun yang terjadi. Saya tutup dengan kisah, ada seorang ini entah saya pokoknya ambil aja hikmahnya. Ya, tidak usah disebut secara detail nama tokohnya. Seorang sultan yang sedang mengembara, berburu. Sultan yang sedang berburu di tengah hutan lah, ya di tengah hutan. Lalu tiba-tiba dia terjatuh dengan di tunggangannya, ya, di tunggangan kudanya atau apanya begitu. Lalu dia jatuh dan cacat pada bagian tubuhnya, cacat. Lalu dia minta pendapat kepada prajuritnya. Ya, bagaimana menurut kalian ini, saya sudah cacat ini, kita melanjutkan apa enggak? Kata prajuritnya, kita lanjutkan, Sultan, bahwa inilah yang terbaik. Ini yang terbaik. Kita berharap kepada Allah, ini yang terbaik. Katanya, ini yang terbaik. Kamu bilang cacat itu yang terbaik. Gimana saya bisa ada sultan kemudian cacat lalu bilang kamu terbaik? Ya, maka setelah itu yang ini dipenjara oleh sultan ini. Artinya dia tidak yakin, tidak berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak paham dengan konsep ini. Dipenjara, lalu dia lanjutkan perburuan. Ya, karena marah sama prajurit ini. Dianggapnya bahwa cacat sultan itu adalah yang terbaik. Padahal cacat itu pasti tidak baik. Nah, tapi tetap yang kali ini yang luar biasa, yang terbaik. Sementara sultan tidak terima bahwa itu bukan yang terbaik, penjara. Lalu singkat cerita, sultan ini masuk dalam suasana yang mencekam. Para kanibal atau apa begitu mendapatkan mereka, lalu dibawa kepada tempat di budaya itu, Badui itu, mereka akan siap menyantap sultan dan para tentaranya ini yang mereka dapatkan. Satu persatu sudah lewat, tinggallah sultan. Ternyata sultan ini begitu mau dipancung atau mau disembelih, karena dia yang terbesar badannya, ya, ini segar ini, makanya dia ditaruh di terakhir. Tapi begitu mau dieksekusi, maka salah satu pembesar di situ mengatakan, jangan, kita kalau makan dari manusia atau dari yang kita akan eksekusi ini ada kecacatan, maka tempat kita tidak akan mendapatkan kebaikan dan bahkan kita akan mendapatkan malapetaka. Ada keyakinan seperti itu. Maka dia tidak memakan atau tidak mengeksekusi sultan ini karena ada cacat tadi. Ya, jadi yang tadi itu normal habis. Nah, ini cacat, jadi nggak ada jadi musik. Maka dia dipulangkan, diarahkan ke tempat di mana dia berada, lalu dia pulang. Yang di penjara ini, lalu dia ketemu sama penjara. Ya, dia ternyata bersyukur. Aku terima kasih. Ternyata cacatku ini yang bilang kau terbaik benar memang. Kenapa? Selamat. Ya. Lalu mohon maaf aku memenjarakanmu, aku tidak menghargai pendapatmu. Apa kata si prajurit ini? Ya, ternyata prajurit mengatakan, ya Tuanku, engkau memenjarakan aku itu adalah yang terbaik di mata Tuhan. Itulah yang terbaik.
Kenapa dia bilang terbaik? Jadi Kalau dia ikut, kalau dia sampai juga ke sana, maka dia akan jadi disinilah pentingnya Pak, bahwa kita selalu positif tinggi, menganggap bahwa apa yang sudah kita usahakan, kemudian sudah kita cita-citakan, kita bermujahadah, berikhtiar, ya apapun hasilnya, itulah yang terbaik. Jangan pernah mengatakan, ini tidak terbaik, ini tidak sesuai ini. Karena kalau sudah mujahadah, kemudian sudah sekuat tenaga dan tadi berharap kepada Allah, maka kita terima itu dengan tetap tadi faedah farokta menatap semester 3, mudah-mudahan nanti bisa lebih baik lagi, dan mungkin momen ini juga bisa jadi diskusi terhadap jadwal yang akan datang, mumpung ada Pak Muji selaku akademik, supaya nanti menjadi evaluasi dan menentukan jadwal yang akan berikutnya. Siapa tahu ada perubahan di ini ya, di semester 3 nanti, maksudnya perubahan waktu atau apa. Untuk kelas karyawan kita kadang menerima aspirasi ya, untuk dijadikan bahan evaluasi ketika nanti rapat akademik di Hidayatul Hidayah. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Ada nama kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.